Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Logika Dasar Matematika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuktian matematika untuk memenuhi tugas logika dasar matematika. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Wiji Ayuranta Ningrum, Arsyidni Fioni Adilika, Aisyah Febi Maharani, dan juga Bika Nailus Saadah. Metode pembuktian. Secara umum, metode pembuktian dalam matematika dibagi menjadi 3, yaitu pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, kontraposisi dan kontradiksi, dan induksi matematika. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Pembuktian langsung. Definisinya yaitu N merupakan bilangan bulat genap jika K merupakan bilangan bulat genap sehingga N sama dengan 2K. Dan N ganjil sedemikian sehingga N sama dengan 2K plus 1. Bilangan bulat terdiri atas bilangan ganjil atau genap. Dua bilangan bulat memiliki kesamaan ketika keduanya genap atau keduanya ganjil. Keduanya memiliki kesamaan yang berlawanan ketika satu genap dan yang lainnya ganjil. Bagaimana sih cara membuktikan kebenaran dengan menggunakan metode pembuktian langsung? Kita jadikan P sebagai informasi atau modal awal kita membuktikan kalimat tersebut. Lalu kita mengolah sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan P. Untuk setiap X dalam semesta pembicaraan, jika PX maka akan berlaku QX. Berikut ini langkah-langkah membuktikan kebenaran dengan menggunakan metode pembuktian langsung. Yang pertama, mengasumsikan nilai kebenaran dari PX adalah B atau benar. Dan yang kedua, mencari nilai kebenaran QX ketika ditentukan nilai kebenaran kalimat implikasinya bernilai benar. Sesuai dengan tabel kebenaran, kalimat implikasi bernilai benar ketika pernyataan PX benar dan QX benar. Pernyataan PX salah dan QX benar. Pernyataan PX salah dan QX salah. Namun, sudah diketahui bahwa nilai kebenaran kalimat PX adalah benar, maka kemungkinannya hanya tinggal satu, yaitu pernyataan QX juga memiliki nilai kebenaran atau benar. Yang ketiga, membuktikan nilai kebenaran kalimat QX. Kesimpulannya, diasumsikan PX benar untuk semua X di dalam semesta pembicaraan. Akan dibuktikan bahwa QX benar. Yang kedua, pembuktian tidak langsung. Untuk pernyataan matematika yang berbentuk implikasi, jika pernyataan tersebut ingin dibuktikan dengan menggunakan metode pembuktian tidak langsung, ada dua jenis, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. A. Kontraposisi. Pernyataan implikasi jika PX maka QX, nilai kebenarannya ekuivalen dengan pernyataan kontraposisinya. Kalimat kontraposisinya yaitu jika bukan QX, maka bukan PX. Untuk setiap X di dalam semesta pembicaraan, jika PX maka akan berlaku QX. Langkah-langkah 1. Mengubah bentuk kalimat implikasi menjadi bentuk kontraposisi. Untuk setiap X di dalam semesta pembicaraan, jika PX maka akan berlaku QX menjadi untuk setiap X di dalam semesta pembicaraan, jika negasi QX maka akan berlaku negasi PX. Yang kedua, mengasumsikan nilai kebenaran dari negasi QX adalah B atau benar. 3. Mencari nilai kebenaran QX ketika ditentukan nilai kebenaran kalimat implikasinya bernilai benar. Sesuai dengan tabel kebenaran, kalimat implikasi bernilai benar jika pernyataan PX benar dan QX benar, pernyataan PX salah dan QX benar, pernyataan PX salah dan QX salah. Namun, sudah diketahui bahwa nilai kebenaran kalimat PX adalah benar. Maka kemungkinannya hanya tinggal satu, yaitu kalimat QX juga memiliki nilai kebenaran atau benar. 4. Membuktikan nilai kebenaran kalimat QX. Kesimpulannya, diasumsikan negasi QX benar untuk semua X di dalam semesta pembicaraan, akan dibuktikan bahwa negasi PX benar.
Selanjutnya, kontradisi. Proses pembuktian dengan menggunakan metode kontradisi pada sebuah pernyataan implikasi yang berbentuk jika Px maka berlaku Qx. Secara garis besar adalah sebagai berikut. Jadi, kita akan menunjukkan bahwa Qx bernilai benar, namun kita mengandaikan bahwa negasi Qx bernilai benar. Kemudian dari pengandaian ini akan kita olah sedemikian hingga akan diperoleh pernyataan yang bersifat kontradiktif. Artinya, pernyataan tersebut bertentangan satu dengan lainnya. Misalkan pernyataan tersebut bertentangan dengan Px atau pernyataan-pernyataan lain yang sudah dianggap benar, hal ini menunjukkan bahwa nilai kebenaran pengandaian kita salah. Atau negasi Qx-nya salah. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari Qx adalah benar. Untuk setiap X di dalam semesta pembicaraan, jika Px maka akan berlaku Qx. Kalimat implikasinya bernilai benar. Kita coba untuk menegaskan kalimat implikasinya sehingga bernilai salah. Untuk setiap X di dalam semesta pembicaraan berlaku Px dan negasi Qx, dan kita asumsikan nilai kebenaran Px adalah B atau benar. Kemudian, ketika kalimat konjungsi bernilai salah dan kita sudah mengetahui bahwa nilai kebenaran Px adalah benar, maka negasi Qx bernilai apa? Kita harus memberikan nilai salah pada negasi Qx sesuai tabel kebenaran. Jika kita menganggap bahwa negasi Qx bernilai benar, maka akan terjadi sebuah kontradiksi atau pertentangan, baik pertentangan dengan Px atau dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah dianggap benar. Kesimpulannya, diasumsikan Px benar untuk semua X di dalam semesta pembicaraan. Diandaikan negasi Qx benar, akan dibuktikan bahwa terjadi kontradiksi sehingga pengandaian pada negasi Qx harus dilingkari. Dalam artian negasi Qx berarti salah. Saya Aisyah Febi Maharani akan menjelaskan bagian metode induksi matematika. Induksi matematika digunakan dalam membuktikan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan berat positif atau bilangan asli. Pembuktian dengan menggunakan induksi matematika mengharuskan terpenuhinya dua hal, yaitu yang pertama kasus dasar atau base case. Pernyataan terbuka P dalam huruf N harus bernilai benar untuk N sama dengan 1. Kenapa angka 1? Karena angka 1 merupakan bilangan terkecil dalam himpunan bilangan asli. Pada kasus dasar ini, kita perlu menyesuaikan nilai minimal dari N dengan nilai minimal yang diberikan dalam pernyataan, sehingga ada kalanya kasus dasar tidak menggunakan angka 1, melainkan menggunakan nilai batas minimal yang diberikan dalam pernyataannya. Yang kedua adalah langkah induksi atau inductive step. Asumsi bahwa pernyataan terbuka P dalam huruf N bernilai benar untuk N sampai dengan K. Harus dapat dibuktikan bahwa pernyataan terbuka P dalam huruf N juga bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika dua buah hasil ini dapat dipenuhi dalam pernyataan yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya pernyataan tersebut dapat berlaku semua N yang ada dalam bilangan asli. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuktian dengan menggunakan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, buktikan bahwa P1 bernilai benar. Yang kedua, asumsikan bahwa PK bernilai benar. Yang ketiga, buktikan bahwa PK plus 1 bernilai benar. Yang terakhir adalah berikan kesimpulan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.